archaeological facts yang bisa jelaskan sedikit lebih jelas ya tentang sejarah kita yang ada di Papua ini. Buktinya stalaktik apa sih itu? Ya mulainya emang cara dia memanjang itu dari tetesan air yang ada mineral-mineralnya di airnya. Gua apa namanya, Pak? Gua Putri Termenung. Putri Termenung. Ya, Apa yang bikin tempat ini spesial? karena adanya stalaktit yang membentuk seperti wanita yang atau putri yang termenung. Oke, jadi ada stalaktik yang butuh waktu jutaan tahun untuk jadi bentuk seperti wanita, putri. The best thing about West Papua itu ini tanah subur banget. Ini kalau kita beli di kota ini kan mahal-mahal semua dan it's just grows wild here. Sedalam bunga-bunga yang cuma ada di Papua Barat. Ini tempat dan ini pasir. Pasir aja sesubur itu. Dari perahu, dari pantai itu gua nggak kelihatan. Tapi pas kita lewat pohon-pohon, itu daripada goa ini dan ini goa energinya tuh susah dijelasin ya. Saya nggak mau bilang energinya berat, tapi kuat. Itu bisa saya sampai merinding di dalam situ. Oke, so kita sudah masuk nih ke goa. Pintu masuk goanya. Kan pas aku masuk, lihat banyak batang-batang rokok kayak gini di bawah sini. Ya, otomatis kan aku langsung protes. Wah, masa orang buang rokok sembarangan. Tapi ini emang kayak sajian yang kayak offering untuk putri, untuk putri yang menjaga goa ini. Dan di sini emang kelihatan stalaktik ya, yang butuh waktu jutaan tahun untuk tumbuh segede itu. Untuk 1 mili aja ini butuh waktu bisa 2-3 tahun. Jadi kita nggak pernah boleh megang-megang stalaktik ini karena kita mengganggu proses yang butuh waktu ribuan tahun. Permisi, assalamualaikum. Misol emang satu spot yang mistisnya tuh masih kuat. Orang semua nggak sembarangan ngomong, masih sangat respect dengan goa, dengan pohon, dengan alam. Karena ya jangan lupa sebelum agama masuk ke sini, orang Papua Barat, Misol masih animist. So, ini satu situs yang dikerjakan sama archaeologist yang dari London yang saat ini lagi ada di sini sama timnya. Yang jelas archaeological facts yang bisa jelaskan sedikit lebih jelas ya tentang sejarah kita yang ada di Papua ini. Buktinya stalaktik apa sih itu? Ya mulainya emang cara dia memanjang itu dari tetesan air yang ada mineral-mineralnya di airnya. Nah, dia kayak gini nih. Nah, itu satu tetesan itu. Itu lama banget untuk bayangin ini untuk yang tadi saya bilang untuk 1 mili aja itu butuh berapa tahun untuk menumbuh. Dan dia jatuh. Jadi dia nyambung sampai ke bawah. Jadi itu semua mineral yang di air numpuk, memanjang, akhirnya dia join, nyambung gitu. Prosesnya ini bikin jutaan tahun. Oh, selain stalaktik, ini juga ada tali alam. Ada akar pohon yang dari atas sampai ke bawah. Dia lagi nyari-nyari air. Lihat nih. Itu satu akar dari atas. Kelihatan nggak tuh? Kayak tali. Dan dia turun sampai ke bawah ini, lihat. Nah, tadi kan banyak burung walet di sini. Ini salah satu contoh untuk sarangnya. Sarangnya yang dicariin banyak orang karena ini bukan cuma dari daun-daun, ini dari ludahnya. Ludahnya yang ini diambil dan dibikin buat minuman, buat sop, buat makanan yang lain-lain. According to mitos, ini adalah perempuan yang jaga, yang tinggal di goa ini. Ini rambutnya dia agak nunduk, tapi sebenarnya her spirit itu di depan. Nah, di bagian ini, spirit yang jaga tempat ini adalah cowok. Semua orang suka cerita dengan legend, dengan mitos. Ada yang percaya itu perempuan, saya yakin juga banyak orang tidak percaya itu perempuan. Yang jelas adalah energi di tempat itu.
Oke, so hari ini kita sudah lumayan ya untuk explore Misol. Terima kasih banyak ya Bapak untuk ngajarin hal-hal yang baru, spot-spot baru, ideologi yang baru. Kita udah masuk ke dalam goa, sampai ke ujung goa. Tapi, thank you Pak. Love Lagoon di Misol itu tempat yang luar biasa indah. Sempet bingung sih, karena waktu sampai di Love Lagoon, ini love-nya dari mana ya? Kok kayaknya sama aja sih? Love Lagoon-nya di sebelah kanan sedikit berarus kayaknya. Jadi akan turun di sebelah sana terus ngikutin ke arusnya. Jangan lawan arus, melawan tuh capek, diikutin aja arusnya ya. Saya memutuskan untuk melakukan SUP saat mengeksplor Love Lagoon. Di puncak Love itu maksudnya, jadi kita dari puncak kita bisa melihat ke bawahnya itu bentuknya Love gitu Iya, ya? bentuknya Kayak love, hati hati gitu. gitu. Terus gak cuman satu ya sementara ya? Ada Ada beberapa ya? ada dua. Oh, ada dua. Unik ya bentuknya ya? Ternyata baru kelihatan bentuk love-nya setelah kita lihat dari ketinggian. Jadi caranya ya ada dua, antara trekking ke atas bukitnya atau pakai drone. Serunya lagi kalau pakai SUP, kita bisa melihat ke sekeliling, bisa memperhatikan alamnya, tapi juga bisa ngintip-ngintip nih ke dasar lautnya. Karena ternyata di Love Lagoon itu pinggirannya itu cukup dangkal dan karang-karangnya cukup rapat. Jadi kita bisa menikmati keindahannya juga. Oke, tadi udah explore Danau Love pakai SUP. Jadi tips banget nih buat para teman-teman yang mau SUP di sini tuh kalau bisa jangan terlalu ke tengah karena ada channel di sana, arusnya lumayan kencang, apalagi kalau misalnya pas surut ya. Jadi kita explore di dekat tebing itu udah enak banget, seru, arusnya tenang dan kemudian jernih banget, karangnya bagus. Mostly hot coral, tapi dari atas tuh kelihatan sehat banget semua karang-karangnya. Ini harus dijaga ya karang-karangnya, tetap sehat. Kuku Bima Energy plus vitamin C. Rosso! Rosso itu baik. Kita sekarang on the way diving. And kita mau ke satu lokasi, The Window. Underwater world di Misol, semuanya it's unbelievable, bagus banget. So, let's see. Safety first, you know. Dive master penting karena dia sudah hafal lokasi itu. Dia ngerti kalau tamunya dia lagi ada masalah sama peralatan, dia bisa sense, langsung ngebantu. Saya nggak punya bayangan apa-apa untuk diving di Far on the Wall. Kesan pertama menyenangkan karena dangkal, terus ada shark deket banget, si hiunya tuh muter-muter, dia santai banget hiunya. Mulai mendekati bibir jurang, kok arusnya makin kencang. Kalau arusnya lagi kenceng atau gelap atau kita masuk dalam goa, dia bisa juga ketakutan sendiri. Kayak tadi kita masuk ke dalam goa dan itu arusnya kenceng banget. Mulai ketarik ke bawah karena semua udah lepas tangan dan maksudnya udah ngikutin arus, ikut-ikutan lah, mulai pede, oke nggak apa-apa. Napas mulai nggak beraturan, ngos-ngosan, selain capek, kicking juga itu karena panik. Ini nggak bener nih, ini bisa makin panik karena rasa panik tuh kayak bola salju. Kalau kita biarin, dia bisa berkembang. Mendingan saya nyantol dulu, tenangkan diri, terus nyamper ke arah Pineng, hemisnya suruh lewat. Ternyata itu lumayan berhasil menenangkan perasaan dan setelah itu semuanya berjalan baik-baik saja, syukurlah. Kemudian waktu safety stop di 5 meter ngeliat sampah. Gila ya, di tempat terpencil ini tapi sampahnya bisa nyampe, kebayang sampah itu dia bisa sampai kemana-mana. Ya saya sama Gamala sudah lumayan sering diving sekarang bersama buat acara Indonesia Authentic Places. Dia sudah cukup lama diving dan mengerti etika dalam laut.
kita baru mau nyampe di lokasi baru karena tadi arusnya kurang bersahabat. It was too dangerous. So stay tuned di Indonesia Authentic Places karena kita explore dan menjaga Indonesia. Setiap dive beda, terumbu karangnya, mau temperature, mau spesies yang kita lihat, experience setiap kali kita turun laut di Misol pasti akan jadi beda. Every single dive, that's what makes Misol special. Diving Raja Ampat itu udah ya di atas rata-rata ya. Untuk diver kan luar biasa banget bagus. Di Raja Ampat itu sering banget ketemu hiu. Itu hal yang nggak segampang itu bisa kita temui kalau diving di tempat lain. Jadi memang ternyata apa yang dijaga di Raja Ampat itu berhasil. Bisa dibilang berhasil. Hiu itu indikator satu lautan itu sehat. Karang-karang di sekitar Window-nya bagus banget. Dan di sana tuh enaknya sih nggak harus dalam-dalam. Jujur, saya itu nggak suka yang namanya diving terlalu dalam. Pokoknya diving favorit saya itu adalah yang dangkal dan ceria, fun. Itu suka banget. Kayak Bu Window was nice, dramatis. Suara yang bouncing dari batu itu benar-benar kayak suara kayak bom di dalam laut. Agar semua diberi keselamatan, kesehatan, kelancaran, sesuai harapan. Nah, hari ini cukup banyak aktivitas. Tadi Almat ini sudah tahu. Kita sekarang di sini sama Indonesian Authentic Places di Papua Barat. Baru balik dari Misol. Kita selalu explore dan menjaga Indonesia. Halo Uncle. Selamat datang. Bung Edo asiknya kayak rumahnya open gitu, bisa siapa aja bisa datang. Dia banyak teman. Jadi kalau ke Sorong selalu mampir ke sini makan, dan Korea sangat-sangat welcome buat kita semua. Love it here. Siapa yang betah coba dimasakin, they welcome, mereka baik banget. So the good people. Setiap kali makan di sini keluarganya Bung Edo kan selalu bilang apa adanya ya. Maaf ya kalau kurang enak ya. Padahal ini the best loh. Jadi kru semua pada senang sekali semua lagi makan. Ya di Papua Barat satu masalah adalah maintain kebersihan daerah Raja Ampat dan Papua Barat. Mungkin hal yang paling penting adalah menjaga kebersihan sampah plastik. Nah ini yang saya harus kita perangi benar-benar. Karena Kita terbiasa bertahun-tahun dengan sampah organik kan. Dulu kan orang tidak produksi plastik. Orang bungkus pakai daun kan. Jadi selesai makan terus buang, ntar hilang. Tapi begitu jadi plastik, kebiasaannya masih berlanjut kebiasaan lama itu. Masyarakat lokal harus sadar betul bahwa ini adalah aset. Ini adalah masa depan mereka. Tidak ada pilihan lain, pilihannya cuma satu, jaga, 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 dan jaga. Indonesia Authentic Places, explore dan jaga Indonesia. Surga kecil jatuh ke bumi, seluas tanah sebanyak. Harapan saya untuk Misol